Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Seindah dengan NIM 12511300055. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, kelas 1C. Today, I want to talk about this one. Yaps, Hujan by Tere Lie. Novel ini menceritakan kehidupan di masa depan di tahun 2040 sampai 2050-an ketika teknologi sudah sangat canggih dan populasi manusia sudah meningkat. Hal itu menyebabkan banyak terjadinya bencana alam. Salah satu bencana alam yang akan dibahas adalah bencana alam yang dialami oleh karakter utama pada novel ini, yaitu Lyle. Novel ini menceritakan tentang perjuangan hidup seseorang ketika menghadapi berbagai macam tantangan. Seorang itu bernama Lyle. Pada tahun 2042, Lyle berusia 13 tahun dan dia adalah salah satu korban yang selamat dari bencana alam gunung meletus dengan kekuatan 10 skala Richter. Saat itu, Lyle diselamatkan oleh seorang anak laki-laki yang umurnya tidak beda jauh dengan Lyle. Dia bernama Esok. Soke Bahter. 1 tahun, Lyle dan Esok menghabiskan waktu bersama di posko pengungsian, berbagi cerita, membantu para relawan. Namun, ketika situasi sudah pulih, Esok dan Lyle terpaksa harus berpisah karena para pengungsi harus dipindahkan atau dialihkan ke panti sosial. Lyle pindah ke panti sosial, sedangkan Esok diadopsi oleh seorang yang kaya raya. Tetapi perpisahan itu tidak membuat Lyle dan Esok menjadi asing karena Lyle dan Esok punya jadwal tetap untuk bertemu dan untuk berbagi cerita, yaitu tepatnya di taman kota. Situasi itu berubah ketika mereka sudah beranjak dewasa. Lyle dan Esok tidak lagi mempunyai jadwal pertemuan rutin untuk bercerita karena Lyle disibukkan oleh kegiatan relawannya dan Esok disibukkan oleh proyek dari kampusnya. Hingga pada akhirnya Lyle dan Esok menjadi asing atau kurang komunikasi. Hingga pada akhirnya Lyle memutuskan untuk pergi ke pusat terapi saraf untuk menghapus seluruh ingatannya bersama Esok. Lyle ingin menghapus dan ingin melupakan hujan. Kenapa hujan? Karena Lyle jatuh cinta pada Esok ketika sedang turun hujan. Jangan pernah jatuh cinta saat hujan, Lyle, karena ketika besok lusa kamu patah hati, setiap kali hujan turun kamu akan terkenang dengan kejadian menyakitkan. Novel ini bukan hanya menceritakan tentang Lyle dan Esok, namun juga menceritakan tentang kisah persahabatan yang tulus antara Lyle dan Mariam. Novel ini memberikan saya pelajaran tentang kegigihan, kebersamaan, rasa kemanusiaan, dan juga kesabaran seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Memberikan saya pelajaran tentang ilmu-ilmu dunia dan cara efisien menangani bencana alam. Serta novel ini juga memberi pelajaran kepada saya untuk belajar menerima dan melepaskan suatu hal yang rasanya itu menyakitkan. Orang kuat bukan karena dia memang kuat, tetapi karena dia bisa lapang menerima. Ketika saya membaca bagian para warga mogok atau demo untuk menyetujui intervensi lapisan stratosfer, di situ mereka mendemo agar pemerintah mengirim pesawat ulang-alik untuk lapisan stratosfer agar salju di tempatnya itu tidak turun kembali. Padahal mereka tahu dampak dari peluncuran tersebut adalah bumi akan semakin panas dan akan menyebabkan kerusakan atau bahkan kepunahan manusia di bumi. Namun karena mereka sudah tidak betah dengan situasi tersebut, akhirnya mereka menuruti ego mereka dan akhirnya pemerintah mau tidak mau menyetujui karena di situ suasana sudah sangat ricuh. Hingga akhirnya ya 10 tahun kemudian ada berita bahwa manusia itu akan punah. Dari situ memberikan pelajaran kepada saya bahwa kita harus mengesampingkan ego kita di situasi mendesak karena kita nggak akan tahu dampaknya akan seburuk apa. Dan novel ini juga memberikan saya refleksi pribadi untuk terus menjalin komunikasi dengan beberapa orang agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena komunikasi itu sangat penting. Part yang saya setujui adalah ketika Mario memberikan quotes kepada Lyle yang berbunyi, "Kamu tahu Lyle,
ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta adalah merasa bahagia dan sakit pada waktu bersamaan, merasa yakin dan ragu dalam satu helaan nafas, merasa senang sekaligus cemas menunggu hari esok. Tak pelak lagi lah, yuk, kamu sedang jatuh cinta jika mengalami ini. Setelah saya membaca novel ini, tidak ada pertanyaan dan tidak ada hal yang saya ingin pertanyakan. Saya hanya penasaran aja dengan POV atau perspektif dari esok. Cukup sekian review buku dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.